Jadi sangat masuk akal ya kalau Eyang Prabu kemudian ya, Eyang Prabu mensimbolkan dirinya kan dengan dua. Satu maung, yang kedua adalah kujang. Dan Eyang Prabu Siliwangi itu kan sebetulnya adalah kerajaan Pajajaran yang sangat disegani. Begitu kita berbicara kerajaan Pajajaran, ada analogi. Analogi kita pasti ya berpikir tentang satu suku ya di tanah Jawa bagian barat yang namanya Sunda. Dan hampir semua orang menganggap kalau ada kata Sunda itu berbicara suku. Padahal Sunda itu sebetulnya di zaman dulu, di zaman kejayaannya bukan nama suku. Tapi Sunda itu adalah ajaran luhur, ajaran spiritual. Dari kata sunada. Jadi su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Sunada itu artinya api abadi yang besar. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Puncak evolusi fisik itu adalah menjadi manusia dan memiliki tubuh yang sempurna. Apakah manusia sudah sempurna? Belum. Tetapi manusia punya potensi yang paling besar untuk mencapai kesempurnaan. Karena manusia memiliki faktor internal dan eksternal yang bisa mendukung untuk mencapai kesempurnaan itu. Jadi lucu sekali ya kalau manusia tidak mengalami proses evolusi kesadaran sebagai manusia. Sangat lucu kalau manusia tidak bisa menggunakan potensi-potensi yang dititipkannya sebagai manusia untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, mengetahui bahwa kita tidak tahu, itulah pengetahuan yang sebenarnya. Mengetahui bahwa kita tidak tahu, itulah pengetahuan yang sebenarnya. Karena tidak sedikit orang-orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Makanya cuma ada dua kelompok manusia di semesta ini yang tidak akan mengalami perubahan. Yang pertama kelompok manusia yang paling dungu, yang kedua kelompok manusia yang paling bijaksana. Dua kelompok itu tidak mengalami perubahan. Yang pertama kelompok manusia yang paling dungu, ya tentu saja mereka yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Termasuk di dalamnya manusia-manusia yang sering sok tahu, tidak mau tahu, kalau diberitahu tidak pernah mau tahu, padahal sesungguhnya dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu masuk kelompok paling dungu itu. Dan kelompok yang seperti ini tidak akan berubah. Kelompok yang kedua yang tidak akan berubah adalah kelompok manusia yang paling bijaksana. Dan manusia paling bijaksana itu tidak ada. Karena yang paling bijaksana itu cuman Allah Al-Hakim. Maka beliau itu maha bijaksana. Makanya Allah nggak pernah berubah. Kenapa Allah tidak pernah berubah? Karena sudah maha sempurna, maha bijaksana. Itu. Makanya banyak sekali yang sering menghibur diri kalau manusia itu ya bukan malaikat katanya, tapi bukan juga iblis. Tidak akan salah selamanya, tapi juga tidak selalu betul selamanya. Setuju saya. Tapi itu jangan jadi penghiburan diri untuk melakukan kesalahan. Karena ketika kita melakukan satu kesalahan dan kita tidak mau memperbaikinya, itu sudah bikin dua kesalahan.
Apalagi kalau bikin kesalahan yang sama, sudah bikin 4 kesalahan. Sudah bikin kesalahan, tetapi tidak mau memperbaiki kesalahan itu sudah 2 kesalahan. Kalau bikin kesalahan yang sama, itu sudah 4 kesalahan. Bikin kesalahan yang sama sudah 8 kesalahan. Sehingga banyak sekali ya yang tidak pernah menyadari hal itu. Oleh karena itu, di awal kajian kita saat ini, mohon maaf kalau saya mulai ngomel sedikit. Topik kita kali ini adalah kujang dan maung. Tapi saya tidak akan berbicara kujang sebagai perkakas atau senjata atau simbol-simbol spiritual jati dirinya manusia Sunda, karena saya tidak akan punya cukup waktu untuk itu. Kujang itu sebetulnya arti yang sebenarnya, kalau di Sunda itu kan ada sindir, sampir, silib, itu di Sunda itu, siloka. Dari sisi sindir, kujang itu diartikan leluhur kita sebagai kukuh kana jangji. Kalau orang Sunda bilangnya jangji pakai ang. Kalau bahasa Indonesia janji. Kukuh kana jangji berarti komitmen, memiliki keteguhan pada janji. Itu kujang. Dari sisi sindirnya saja itu sudah tidak cukup waktu 2,5 jam untuk membahasnya. Lalu apa sih maung? Nah, orang Sunda di tanah Pajajaran kalau bilang harimau kan maung. Karena maung ini juga ada pesan spiritualnya dari leluhur kita, dari maung. Ma-nya itu manusia, ungnya itu adalah unggul. Unggul, orang Sunda bilangnya unggul. Kalau bahasa Indonesia unggul. Nah, itu. Beda ya. Unggul itu bahasa Sunda. Kalau unggul itu artinya itu udah bahasa Indonesia. Jadi maung ini adalah manusia unggul. Bahasa Indonesianya adalah manusia yang unggul. Apa sih unggul itu? Sederhana. Menggunakan bahasa sederhana, nggak usah pakai bahasa tinggi-tinggi. Unggul itu artinya beda dari yang lain, tetapi mengarah kepada sisi yang positif. Jadi unggul itu artinya punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Itu namanya unggul. Ya tentu saja setiap manusia menghendaki agar dirinya unggul, menghendaki agar keturunannya juga unggul, menghendaki agar masyarakatnya unggul, menghendaki agar bangsanya unggul, itu. Makanya ada istilah peradaban. Jadi peradaban selalu dikaitkan dengan keunggulan. Jadi bangsa-bangsa yang unggul dibandingkan bangsa yang lain dari segala sisi. Dari sisi intelektual, dari sisi sikap, dari sisi psikomotorik, dari sisi compassion, dari sisi cinta kasih, dari sisi kebahagiaan, itu disebut dengan bangsa yang unggul. Masa kita tidak mau menjadi bangsa yang unggul? Karena setiap manusia yang ada di bumi ini sebetulnya diberi waktu yang sama dalam sehari 24 jam. Loh, kenapa berbeda? Yang satu unggul, yang satu enggak unggul. Yang satu punya kelebihan, yang satu kekurangan aja terus. Di mana letak perbedaannya, itu yang akan kita kaji. Jadi kenapa saya membuat judul Kujang dan Maung? Harapan saya kita semua bisa sadar tentang komitmen kita dengan diri kita sendiri.
sadar akan janji kita pada diri kita sendiri. Maka siapa saja yang teguh pendirian pada janjinya, maka dijamin dia akan menjadi manusia unggul. Itu sebetulnya judulnya kira-kira seperti itulah kajian kita hari ini. Jadi kalau ingin unggul, kemudian kita punya uang, dan uangnya itu lebih banyak digunakan untuk membeli permen karet daripada beli buku, jangan berpikir tentang keunggulan. Jangan berpikir tentang peradaban. Kalau uang kita lebih banyak dibelanjakan dari leher ke bawah daripada dari leher ke atas, jangan berpikir keunggulan. Jangan berpikir peradaban. Ada riset yang sangat bagus dari seorang ilmuwan di Universitas Harvard. Risetnya ya sederhana sekali. Dia meneliti kenapa orang-orang ini unggul, kenapa orang-orang ini tidak unggul. Ternyata dilihat dari cara belanjanya. Yang ini punya uang digunakan untuk belanja dari leher ke atas 75%. Dari leher ke bawahnya 25% saja unggul. Tapi ada kelompok lain yang terbalik. Uangnya 75% buat belanja dari leher ke bawah. Leher ke atas cuma 25%. Itu pun kalau ingat. Coba. Jadi jangan mimpi menjadi bangsa yang unggul. Manusia yang unggul. Kalau cara belanja saja kita sudah salah. Punya uang 100.000, 75.000 buat dari leher ke bawah. Kalau ingat itu pun 25.000 dari leher ke atas. Ikut pelatihan pengembangan diri, ntar dulu. Beli buku-buku yang bisa menginspirasi, ntar dulu. Pergi ke toko buku saja mungkin gak pernah. Bagaimana bisa unggul? Makanya bangsa yang kemampuan literasi, ya sainsnya itu sangat rendah, itu jangan berpikir keunggulan. Karena semua bangsa-bangsa yang unggul adalah bangsa-bangsa yang literasi sainsnya itu tinggi. Dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu. Ya. Saya bikin buku yang bisa menginspirasi. Ya. Dan ketika dipasarkan buku itu, masih banyak yang menawar. Gak apa-apa, tidak salah. Tapi itu kan ciri bahwa memang dia itu tidak punya potensi untuk menjadi manusia unggul. Kira-kira itulah yang akan kita bahas hari ini ya. Ada kujang, ada maung. Dalam bahasa Indonesia maung bisa juga harimau, bisa juga singa. Dan secara fisiologi yang namanya maung dan singa itu nggak pernah bergerombol. Maung dan singa itu kalau ada kesempatan untuk berburu, dia kejar sekencang-kencangnya. Kalau nggak dapat juga tidur-tiduran aja santai. Itu maung ya, singa tuh begitu ya. Kalau ada yang mau dikejar, dia kejar habis-habisan. Nggak terkejar, ya tidur-tiduran, ketawa-ketawa itu, santai. Jadi sangat masuk akal ya kalau Eyang Prabu kemudian ya, Eyang Prabu mensimbolkan dirinya kan dengan dua. Satu maung, yang kedua adalah kujang. Dan Eyang Prabu Siliwangi itu kan sebetulnya adalah kerajaan Pajajaran yang sangat disegani. Begitu kita berbicara kerajaan Pajajaran, ada analogi. Analogi kita pasti ya berpikir tentang satu suku ya di tanah Jawa bagian barat yang namanya Sunda. Dan hampir semua orang menganggap kalau ada kata Sunda itu berbicara suku. Padahal Sunda itu sebetulnya di zaman dulu, di zaman kejayaannya bukan nama suku. Tapi Sunda itu adalah ajaran luhur, ajaran spiritual. Dari kata sunada.
Jadi su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Sunada itu artinya api abadi yang besar. Nah, sunada itu menyebut matahari. Jadi matahari itu adalah sunada sebetulnya, api abadi yang besar. Karena memang sampai sekarang usianya sudah hampir 12 miliar tahun itu masih bersinar. Dan suatu saat tidak bersinar lagi itu. Karena ada waktu habisnya. Tetapi saat matahari itu tidak bersinar, bumi ini juga mungkin sudah tidak ada. Dan penghuni bumi ini mungkin sudah pindah ke planet lain. Mungkin. Karena di galaksi Bima Sakti saja ada 50 miliar yang seperti bumi untuk hidup. Di seluruh alam semesta ini ada 100 miliar triliun. 100 miliar triliun yang ditemukan kira-kira sama dengan bumi ini. Diperkirakan ada kehidupan di sana. Karena di sana ada air juga. Dan yang namanya bintang yang menerbang matahari, ya, jangan berpikir kalau matahari itu satu-satunya di alam semesta. Yang kayak matahari bahkan lebih besar daripada matahari itu, jumlahnya pun miliaran. Jadi saya suka heran saja kalau ada orang bilang ya nanti kiamat sudah dekat. Kiamat selalu saja dikaitkan dengan hancurnya alam semesta ini. Pertanyaan saya satu, coba dijawab kalau pinter. Saya punya uang 50 miliar, saya pinjamkan 1 rupiah, berapa sisa uang saya? Berapa? Ya 50 miliar. Ngapain dihitung pakai kalkulator lagi, pusing-pusing. 50 miliar dipinjamkan 1 rupiah, ya 50 miliar. Nah, dalam matematika tidak selalu harus dihitung. Makanya dalam fisika ada yang tak berhingga besarnya, ada yang tak berhingga kecilnya. Sesuatu yang tak berhingga kecilnya tidak berpengaruh pada yang tak berhingga besarnya. Gak usah dihitung. Hampir tadi kalian ambil kalkulator. Jadi kalau bumi kita ini hilang, kan ada bumi 50 miliar. Nah, kata bumi-bumi yang lain, apa urusan gue? Bahasa anak mudanya emang gue pikirin, kan gitu. Jadi yang disebut dengan kiamat, hancurnya alam semesta itu yang mana? Saya nggak ngerti sampai sekarang. Karena kiamat yang saya dapat dari semua kitab-kitab suci artinya adalah kebangkitan. Hari kiamat itu hari kebangkitan. Makanya Rasulullah sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Karena hari kebangkitan itu sudah dekat. Sedekat itu dengan Anda. Mau gak ada bangkit atau tidak itu terserah Anda. Makanya kiamat ditandai dengan gunung-gunung diperjalankan. Gunung itu bukan gunung Merapi kok. Bukan gunung Galunggung kok. Gunung itu adalah kesadaran kita. Kalau kita mau berubah ya kiamat terjadi juga sekarang. Kalau mau. Makanya di salah satu judul di YouTube kan saya bikin sebuah judul. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Itu kiamat tuh. Gak apa-apa jatuh tapi 7 kali. Tapi bangkitnya 8 kali kan keren. Itu. Jadi saya hari ini akan bicara tentang kujang, ya. Dan kujang itu selalu dikaitkan dengan Jawa Barat. Karena hampir semua lembaga-lembaga penting di Jawa Barat, coba perhatikan logonya pasti pakai kujang. Ada apa di situ? Ada yang salah paham mengartikan kujang itu senjata. Senjata itu untuk menyakiti, tidak. Masa bangsa Sunada yang sudah mencapai kesadaran tinggi menyakiti? Nggak mungkin. Nggak mungkin bikin perkakas hanya untuk menyakiti, nggak mungkin. Menurut saya itu salah kaprah. Itu katanya adalah alat untuk berperang, nggak mungkin berperang kalau orang sudah kesadarannya tinggi, nggak mungkin. Makanya Sunada sudah jadi bahasa Inggris, Sundai. Cuman supaya tidak kelihatan dari Sunda, diplesetkan bacanya. Jadi Sunday. Betul nggak?
Seandainya kan hari Minggu, Minggu itu waktu istirahat. Bahasa Arabnya ahad, ahad itu manunggal, menyatu. Jadi sebetulnya Sunada itu matahari, yana itu ajaran. Sunadayana adalah ajaran matahari. Apa sih filosofisnya? Sederhana. Lihat matahari. Matahari itu satu, menjadi sumber kehidupan. Dua, menjadi sumber cahaya. Tiga, menjadi sumber energi. Empat, matahari tidak pernah mikir. Jamnya terbit ya terbit aja. Gak pernah matahari kesiangan. Yang suka kesiangan kan kalian. Matahari itu gak pernah kesiangan. Betul gak? Sahabatnya matahari ya ayam. Jadi kalau manusia kesiangan ya tidak lebih mulia dari ayam. Iya, kan kalian suka bilang, siapa kamu? Ayam. Waktu belajar bahasa Inggris. Gitu aja pakai mikir. Ini kalian bahasa Inggrisnya berapa sih nilainya? Mikir, ketawanya terlambat. Ini gimana mau unggul kalau tertawa aja terlambat. Saya pengennya begitu saya selesai ngebodor, ketawanya kenceng kan gitu, nyambut gitu. Ada jeda ini karena memang ya mungkin belum unggul ya. Jadi pas banget itu kalau saya pakai judulnya Kujang dan Maung ya ini supaya unggul. Iya. Jadi Sunadayana itu adalah ajaran menuju matahari. Itu cocok dengan Quran yang mengatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua tempat terbit matahari. Kalau ada dua tempat terbit matahari, ada dua tempat terbenam matahari. Kalau begitu mataharinya harus dua. Makanya matahari ada dua, satu matahari yang di luar untuk proses fotosintesa jasmani, satu matahari di dalam untuk proses fotosintesa ruhani. Makanya leluhur kita itu disebut juga leluhur para hyang. Pa itu tempat, ra itu cahaya, hyang itu adalah leluhur. Makanya para hyang itu adalah para leluhur yang sudah mencapai ra itu cahaya. Makanya ra diabadikan menjadi negara, tentara, tuh. Bendera, semua nama-nama penting ada ra-nya. Dan ra itu asli ya, bahasanya Pajajaran. Jadi kalau Quran mengatakan ada dua matahari, leluhur kita udah mencapai itu. Bahkan simbol-simbol matahari sudah menjadi ageman, sudah menjadi akhlak, sudah menjadi perilaku. Makanya perilakunya ya, orang Pajajaran itu dulu kan tiga. Sili asah, sili asi, sili asu, sili wawangi. Keren banget. Karena kita tidak pernah peduli pada peninggalan leluhur kita sendiri, ajaran luhurnya sudah kita tinggalkan, maka kita melupakan ajaran leluhur karena kita lebih peduli pada ajaran-ajaran asing yang kita sendiri tidak mengerti. Itu. Jadi Sundayana itu adalah ajaran untuk bisa menjadi matahari atau ajaran untuk menemukan matahari. Nabi Ibrahim saat mencari Tuhan pertama lihat bintang, yang kedua lihat bulan. Ujung perjalanan Nabi Ibrahim kan lihat matahari, betul nggak? Setelah lihat matahari baru beliau bilang inni wajahtu wajhialil ladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kan itu yang diabadikan di Quran. Jadi sebetulnya kalau kita mencari titik sanding perbedaan,
Titik sanding perbedaan, titik temu perbedaan, bukan membandingkan, bukan mempertandingkan perbedaan. Kita akan menemukan titik temu. Ini saya sedang berbicara titik temu. Saya tidak alergi terhadap ajaran manapun. Dan saya pelajari dan saya menemukan titik temunya. Karena setiap orang menciptakan satu ajaran, sebetulnya niatnya pasti suci. Betul nggak? Ingin mengajarkan manusia mencapai keunggulan kan? Pasti itu. Jadi tidak ada sebetulnya yang buruk ya. Yang buruk itu kadang-kadang sudut pandang kita terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti. Makanya ke anjing itu ya, kalau ada yang asing pasti menggonggong. Itu anjing begitu. Ya, kalau ada yang asing pasti menggonggong. Dan menggonggong itu pakai mulutnya, nggak pakai kakinya, nggak pakai buntutnya. Makanya kenapa kemudian air liur anjing itu kemudian secara syar'i sering dipahami sebagai najis. Bagi saya air liurnya sih nggak najis amat. Tetapi sifatnya yang ada di sini, itu yang menurut saya najis banget. Ada perbedaan gonggong. Ada yang tidak sama gonggong. Nah itu menurut saya yang najis banget. Siapa yang melakukan itu? Anjing atau temannya anjing itu? Makanya anjing itu kan terkenal dengan kemampuan mengendus. Itu simbolik sebetulnya. Jadi kalian itu kadang-kadang keburukan orang lain diendus terus. Keburukan sendiri gak pernah diendus-endus. Itu najis. Menurut saya manusia macam gitu lebih najis daripada anjing. Cuman merasa diri lebih mulia saja. Betul gak? Ini mohon maaf agak keras sedikit. Kalau saya gak ngomong ini pada gak ngerti. Begitu kena air liur najis anjing, cari tanah sampai pakai garpu lagi. Iya, untuk cucinya. Ngendus keburukan orang gak pernah dicuci. Gonggong yang berbeda dengan dia gak pernah dicuci. Itu lebih najis sebetulnya daripada anjing. Kata anjing, apa salah gue? Siapa pencipta anjing? Allah. Masa Allah menciptakan anjing hanya untuk dinajiskan? Bukankah tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia? Semua mulia kok. Betul nggak? Iya, kalian aja mikirnya. Betul nggak? Kurang waras. Iya, kalau disebut nggak waras kan marah. Saya makanya agak sopan dikit hari ini ngomongnya, kurang lah. Disebut bodoh kan marah. Ya kurang pinter atuh. Biar nggak usah nyinggung. Gitu. Nah jadi saya akan bicara ini. Oke kita mulai. Mulai dari sini. Jadi udah ngerti ya. Kujang apa? Teguh pada janji. Mau ngapa? Manusia unggul. Jadi kalau ingin jadi manusia unggul syaratnya satu kok. Udah diajarkan leluhur kita. Kukuh karena janji, memegang komitmen, gitu, memegang komitmen. Makanya saya tadi pagi men-share tulisan saya. Kalau hari ini kalian masih menderita hidupnya sederhana, karena belum harmonis saja antara hidupmu dengan kehidupan. Itu saja. Itu adalah alarm sebetulnya. Begitu kita menderita dalam kehidupan ini, ada alarm yang berbunyi. Alarm sedang memberitahu kepada kita, hidupmu dengan kehidupan belum harmonis. Itu aja. Hidupmu dengan kehidupan belum selaras. Itu aja sebetulnya. Begitu tidak harmonis hidupmu dengan kehidupan, ya sudah, banyak sekali ya. Banyak sekali alarm-alarm yang berbunyi. Tetapi itu tidak buruk, karena itu adalah cinta kasih kehidupan pada kita. Kalau alarmnya nggak bunyi kan berbahaya, betul nggak? Begitu kita lambat makan, alarm bunyi, maka kita tubuh bilang, lapar kan gitu.
Tapi kan ngomongnya nggak kayak gitu. Ya, kurubuk itu kan ngomongnya begitu. Saya nggak dengar karena tubuh saya nggak bilang lapar. Lah, tubuh punya bahasa sendiri. Tetapi kamu harus mengerti kan itu. Ngerti maksud saya? Oke, baik kita lihat ya. Jadi apa sih manusia unggul itu? Ini saya bikin definisi dulu supaya semua mengerti. Kalau tidak mau jadi manusia unggul itu udah kebangetan. Manusia unggul itu adalah memiliki kelebihan dari yang lainnya. Setuju? Pertanyaan saya, ingin nggak kita punya kelebihan dibandingkan yang lain? Oh mau ya? Oke pasti. Kalau ditanya gitu kan pasti mau. Ntar ditanya lagi, itu duitmu belanja buat dari leher ke atas berapa? Leher ke bawah berapa gitu. Ya. Beli makanan yang enak nggak pernah sayang. Betul nggak? Tapi beli buku nawar. Nah itu udah kelihatan ya memang tidak berbakat jadi manusia unggul. Ya paling juga kalaupun beli buku pasti kumpulan doa-doa mustajab. Gak jauh dari itu pasti. Gimana caranya supaya Allah bisa diatur-atur sama dia kan begitu ya. Gimana caranya supaya dia berhasil memenjarakan Allah supaya Allah itu menjadi hambanya dia kan begitu. Ya. Lihat dari bukunya juga udah kelihatan. Jadi kalau berkunjung ke rumah, lihat bukunya ya, begitu lihat bukunya semua judulnya adalah doa-doa mustajab, udah jelas itu. Tidak punya bakat untuk menjadi manusia unggul itu. Ya, paling juga kalau dia tidak bisa ngatur Tuhan, pasti kan cari orang pintar supaya orang pintar ngatur Tuhan kan gitu. Kan gitu model-model manusia zaman sekarang kan banyak yang begitu, betul nggak? Ingin mengabadikan berkah jabatan jika perlu cari ya. Judulnya sih guru spiritual, tapi intinya adalah ya mencari cara untuk melanggengkan itu agar ketamakannya bisa abadi, gitu kan? Kalau disebut dukun kan nggak mau, makanya yang paling sopan kan guru spiritual, betul nggak? Iya, tapi yang diajarkan adalah kemelekatan. Gimana caranya supaya jabatannya langgeng? Guru spiritual macam apa? Guru spiritual yang sejati itu yang mengajarkan kepada orang siap menerima perbedaan. Kalau saya diangkat jadi guru spiritual oleh pejabat, saya kasih tahu, ya, jabatanmu tidak abadi. Makanya selama kau menjabat, hati-hati. Paling saya gitu, dan pasti nggak akan ada yang mau, toh? Iya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah didatangi yang macam begitu. Karena beda. Kalau guru spiritual palsu, begitu dikasih tahu gimana caranya supaya saya 2 periode. Oh pokoknya beli ayam hitam, kambing hitam, kuda hitam, kan gitu. Betul nggak? Iya. Udah nyari kemana-mana kan bingung. Padahal sebenarnya sudah disiapkan ayam hitamnya. Karena dia udah ngecat ayam. Betul nggak? Tahu-tahu nanti kalau Bapak tidak keberatan, ayam hitamnya sudah ada di saya. Kambing hitam sudah saya siapkan. Ular hitam sudah saya siapkan, pokoknya serba hitam lah. Kuda hitam juga melos itu karena dicat. Harganya pasti mahal. Dan yang model-model kayak gini memang banyak pembelinya. Baik kita lihat, manusia unggul itu yang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Sehingga seseorang disebut unggul jika yang bersangkutan memiliki kelebihan. Dan tentu saja kelebihan yang dimaksud adalah positif. Jadi manusia unggul itu sederhana sebetulnya. Kata-katanya sangat rendah hati. Kata-katanya sangat rendah hati, tetapi tindakannya luar biasa. Jadi kalau berkata penuh dengan kerendahan hati, tetapi kalau bertindak itu luar biasa. Itu ciri manusia unggul. Nanti kita akan kupas. Makanya manusia unggul dalam terminologi ya orang Jawa Barat. Nah ini kembali lagi. Yang saya maksud bukan suku Sunda tetapi manusia Sunada. Manusia yang sudah mencapai pencerahan. Manusia yang sudah tahu matahari 2. Satu matahari jasmani, satu matahari rohani dalam dirinya. Yang sudah bisa mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Yang sudah bisa menggunakan manuk dadali yang ada pada dirinya untuk terbang. Ngapung setinggi langit. Keren banget itu.
Makanya yang sudah bisa menggunakan manuk dadali dalam dirinya untuk terbang ngapung, yang ngawang-ngawang, jauh di awang-awang, lagunya juga udah lain. Bubui bulan. Banyak yang bingung kan? Iya, kalian bingung kalau belum mengalamin. Kalau kita terbang setinggi langit, maka lagunya bubui bulan. Sangrai bentang. Panon poege di sate. Kumanya teh panon poe. Itu. Jadi ketika sudah menemukan bintang, sangrai bentang. Kalau sangrai itu kan artinya apa? Berantakan kan? Betul nggak? Coba lihat ke langit. Bintang. Berantakan bukan? Tuh sangrai bentang. Tapi sangrai bentang yang sebenarnya bukan di langit yang jauh. Di langit terdekat dalam dirimu. Karena pusat semesta ada dalam dirimu. Syaratnya kau gunakan manuk dadali untuk terbang. Bukan terbang keluar, terbang ke dalam. Menembus alam-alam rohanimu. Tembus alam malakut, tembus alam jabarut. Kau akan sampai di sangrai bentang. Keren banget. Banyak yang bisa nyanyi lagu itu. Tapi kalau ditanya juga dalam-dalamnya nggak ngerti. Ya, itu. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Pengen nangis saya nyanyi lagu itu. Pengen nangis gak kalian? Ya jangan pura-pura nangis. Kalian kan gak ngalamin. Bubui bulannya belum ketemu, sangrai bentangnya juga masih di awang-awang, boro-boro panon poe di sate. Ngerti gente? Nabi Muhammad punya tradisi, waktu pergi ke Sidratul Muntaha pakai buruk. Orang tua kita punya tradisi, waktu mau nyangrai bentang, bubui bulan, nyate panon poe, coba. Tradisinya apa? Naik manuk dadali. Leluhur kita di Indonesia pakai burung Garuda. Keren banget. Selaras nggak? Sebetulnya semua ajaran itu selaras. Menjadi tidak selaras ya habis kamu sendiri tertutup. Belajar cuma satu aja merasa paling benar. Kapan? Tidak open minded. Makanya saya berulang kali menyampaikan di tempat ini. Manusia unggul tuh kalau dalam ajaran manusia matahari itu ada 6. Ini sudah saya tulis nih. Yang pertama nulung kanu butuh. Kalau tidak unggul bagaimana bisa nulung kanu butuh? Udah unggul dulu kan. Harus punya kelebihan rek nulung kanu butuh. Paham maksud saya? Mau ngajarkan marketing ya harus ahli marketing. Mau ngajarkan masak harus ahli masak. Mau ngajarkan menjahit harus ahli menjahit. Mau ngajarkan metode berbisnis harus ahli bisnis kan gitu. Mau ngajarkan perbankan harus ahli perbankan. Mau ngajarkan fisika harus ahli fisika. Ngajarkan matematika harus ahli matematika. Itu baru bisa nulung kan butuh. Unggul nggak itu? Hebat nggak rumusan leluhur kita? Jadi Kujang dan Maung ini jadi selaras. Ayo saya tanya. Dulu pernah sekolah? Punya kan? Punya cita-cita waktu sekolah? Punya cita-cita? Menjadi apa? Dokter. Pasti. Gak ada yang mau jadi guru. Karena lagunya juga ya. Susan, kalau gede mau jadi apa? Kan gitu. Pasti mau jadi dokter. Nggak ada lagunya. Kalau gede mau jadi guru spiritual nggak ada. Saya mau nanya, kenapa cita-citamu kandas? Tahu jawabannya?
karena tidak kujang, tidak kukuh karena janji. Awas loh, cita-cita itu janji. Itu janjimu pada dirimu sendiri. Saya tidak akan jadi dosen kalau saya tidak kukuh karena janji. Pengen jadi dosen tapi gak mau belajar, kan gak mungkin. Pengen jadi ahli fisika tapi gak mau belajar fisika, berarti tidak kukuh karena janji, tidak akan unggul. Dan saya percaya semua manusia yang unggul hari ini, mereka yang kukuh karena janji. Mereka yang punya komitmen, bahasa kerennya kan integritas. Integritas itu berarti dia punya komitmen pada diri sendiri, itu. Jujur ini saya mau katakan, ayo jujur semua mengakui, kenapa saya kandas? Kenapa saya cita-citanya kandas? Sederhana kok, karena kamu tidak teguh pada janjimu sendiri. Ini berlaku umum dalam segala hal. Kenapa saya belajar spiritual kandas? Karena Anda tidak teguh pada janji Anda sendiri. Kenapa cita-cita duniawi saya kandas? Karena Anda tidak komitmen pada janji Anda sendiri. Itu aja kok. Silahkan buktikan omongan saya. Gak akan keluar dari situ. Dan semua orang-orang yang unggul di semesta ini adalah mereka yang punya komitmen pada dirinya sendiri. Bahasa kerennya kan ada integritas. Gitu. Coba nulung kanu butuh. Jadi nggak kalau nggak unggul? Nggak bisa. Nalang kanu susah. Bisa nggak kalau nggak unggul? Kalau tidak punya kelebihan gimana bisa nolong orang susah? Ngahudangkeun kanu sare. Bisa nggak kalau nggak unggul? Membangunkan orang yang tertidur nggak akan bisa kalau dia pun masih tidur. Nyaangan kanu poeken, bisa nggak kalau dia masih gelap? Nggak bisa, dia sendiri harus menjadi cahaya, menjadi sumber cahaya. Nepak kanu poho, mengingatkan orang yang lupa. Gimana dia bisa mengingatkan yang lupa kalau dia sendiri masih lupa, betul nggak? Ngantar kanu keeng, mengantarkan orang yang cemas, takut. Bagaimana kalau dia sendiri masih belum jadi seorang pemberani? Keren gak? Jadi sebenarnya yang harus dibangun itu adalah bagaimana Anda itu punya sesuatu yang positif, yang lebih daripada orang lain. Saya percaya orang-orang yang hari ini mencari uang itu karena dia tidak punya kelebihan dibandingkan yang lain. Dan semua orang yang hari ini punya kelebihan dan keunggulan dibanding yang lain dicari uang. Bedanya sedikit kok. Yang satu mencari uang, yang satu dicari uang. Pilih mana? Oh, pengennya sih dicari uang. Kalian tuh kalau ngejawab pinter. Tetapi begitu diajak untuk turun melakukan, banyak sekali membuat alasan untuk tidak berbuat. Ngerti maksud saya? Coba, ada gak orang dokter spesialis, sibuknya luar biasa. Itu pasiennya udah nunggu loh. Rela antri. Berarti uang mencari dia? Iya. Beda kan dengan dokter biasa. Nunggu aja malah pasiennya gak datang-datang. Sama. Dalam segala hal juga begitu. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia perdagangan sama. Ayo lihat saya semuanya. Gimana caranya kita menjadi unggul? Itu pertanyaannya. Gimana caranya? Karena semua sarannya sudah diberikan oleh semesta pada kita. Waktu kita sama 24 jam. Kok orang lain bisa? Kok saya tidak bisa? Di mana letak kesalahan saya? Ternyata begitu diselidiki kesalahannya sederhana. Orang lain sudah bangun, kita masih tidur. Orang lain masih bangun, kita sudah tidur. Taeta.
Batur geus hudang ieu sare kene. Batur hudang kene ieu geus sare. Jam tidurnya lebih panjang daripada yang lain. Mau unggul seperti apa? Waktunya sih sama 24 jam. Betul maksud saya? Oke. Nah, saya masuk sedikit deh ke sini. Perhatikan. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian dari waruga kujang, waruga itu berarti badan kasatnya kujang, waruga. Itu ada bagian papatuk, itu mulut ya. Ada bagian mata, ada bagian beteng, perut. Ada bagian tongong, tongong itu berarti punggung dan lain-lain. Jadi sebetulnya saya tidak akan membahas ini karena waktu ini tidak akan cukup. Tetapi secara global sebetulnya kujang ini lebih mencerminkan tentang diri manusia. Jadi kujang ini lebih mencerminkan tentang diri manusia. Ya, nanti suatu saat kita kupas lebih dalam. Karena saya ingin fokus pada bagaimana justru kita membangun keunggulan. Itu yang ingin saya fokuskan sekarang. Nah, jadi secara filosofis ya di dalam ya pepatah leluhur kita itu ada namanya sindir, ada yang namanya sampir, ada yang namanya silib, ada yang namanya siloka, ada yang namanya sandi, ada yang namanya simbul, ada yang namanya sasmita. Nah, ini kalau saya bahas kukuh karena janji itu baru sindir tuh. Hanya sebagian kecil saja dari falsafah kujang yang begitu dalam. Kalau ini saja kita kupas udah luar biasa, perlu waktu. Betul nggak? Nah, kita lihat aja ya bagian yang terakhir, sasmita. Ka, ja, nga. Ka itu artinya tenaga, ja itu artinya wujud hurip, ya. Nga itu adalah sene, ya, kawasa. Maka dari itu kujang adalah manifestasi manusia sebagai perwujudan alam semesta yang paling sempurna. Ini yang saya akan ambil saja, tidak semua dibahas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi bahwa proses evolusi ada dua. Satu evolusi fisik, yang kedua evolusi spiritual, evolusi kesadaran. Secara fisik manusia ini sudah proses evolusi yang terakhir. Tidak ada lagi evolusi setelah jadi manusia. Gitu. Paling lengkap segalanya dari sisi waruga. Nah, jadi karena manusia ini punya tubuh yang sangat luar biasa dari sisi evolusi yang paling lengkap, paling tinggi, maka manusia ini punya potensi yang paling besar untuk melakukan proses evolusi kesadaran. Jadi kalau manusia kesadarannya tidak mau menanjak dibandingkan makhluk yang lain, itu udah keterlaluan aja jadi manusia. Jadi pantas kalau di Quran dikatakan manusia yang punya kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar, maka sama saja dengan binatang. Itu bahasa Quran. Lahum qulub la yafqahuna biha, lahum adzan la yasmauna biha, lahum ayun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adol. Tuh. Jadi Quran pun menyebut begitu. Karena apa? Dia lebih hina dari binatang karena apa? Sudah dikasih potensi yang luar biasa untuk melakukan proses evolusi kesadaran karena punya waraga, punya waruga, punya tubuh yang sempurna dari sisi evolusi. Kok manusia tidak bisa mencapai itu? Kan keterlaluan. Paham? Oke, mari kita masuk mulai ya. Pertama, saya akan bahas dulu ini. Saya tidak pernah bosan untuk membahas ayat ini. Mari kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa kujang itu apa tadi? Kukuh karena janji. Berarti teguh pada janji. Terutama janji pada diri kita sendiri. Yang kedua, siapapun yang kukuh karena janji, teguh pada janjinya, maka insya Allah dia punya potensi untuk menjadi maung, manusia unggul. Makanya kalau sudah jadi manusia unggul,
ciri manusia unggul: 1, bijaksana. 2, penuh cinta kasih. 3, pemberani. Itu cirinya. Ya. Orang yang sudah bijaksana tidak pernah cemas. Orang yang penuh cinta kasih tidak pernah khawatir. Orang yang pemberani tidak pernah takut. Makanya perhatikan pesan leluhur kita dalam kujang. Kujang itu adalah pisau perkakas yang sangat tajam. Nah, tajamnya kujang bukan untuk menyakiti. Tajamnya kujang bukan untuk melukai. Tapi tajamnya kujang itu adalah simbolis bahwa manusia matahari itu cirinya adalah kritis. Tajam berpikirnya. Gitu. Makanya orang tua saya ketika saya tanya, kenapa ngasih nama saya Saiful Karim? Karena Saiful itu kan kujang. Saiful itu pedang. Dan Karim itu mulia. Bapak saya cuma bilang begini sama saya berdoa dulu ketika kamu lahir, semoga kamu nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, kata-katamu itu, kata-kata yang keluar dari dirimu itu tajam tetapi mulia. Memuliakan dirimu dan memuliakan banyak orang. Jadi jangan heran ya kalau banyak yang tersayat-sayat kalau saya bicara. Karena itu doa dari bapak saya. Karena nama saya Saiful. Ini ada kaitan dengan kujang nih. Makanya saya punya tanggung jawab besar dengan nama itu. Karena namanya pedang itu harus tajam. Tapi tajam bukan untuk menyakiti. Tajam untuk kritis. Agar pisau analisis saya ini tajam. Pisau analisisnya tajam. Kritis, cerdas. Kalau dalam bahasa filsafat, orang yang berpikir dalam dan tajam itu disebutnya radix. Radix itu akar. Kalau berpikir itu sampai ke akar-akarnya seperti air di danau. Makanya orang bodoh kalau berpikir seperti air terjun, ya, ewuh pakewuh. Air terjun coba, kalau ada air terjun kan nggak kelihatan dasarnya, ya, gemuruh. Tapi kalau air di danau itu adalah jernih, dasarnya kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan berpikir radix. Radix itu akar dari bahasa Yunani. Tapi sekarang kok jadi ada yang namanya radikalisme. Sebenarnya kurang tepat kalau radikalisme itu dikaitkan dengan orang yang melakukan tindakan kejahatan atas nama agama dan Tuhan. Kurang tepat. Sebetulnya orang-orang yang melakukan kejahatan atas nama agama dan Tuhan itu karena nggak paham agama. Bukan berpikir dalam tentang agama. Kalau berpikir dalam tentang agama, harusnya ketemu esensi agama, harusnya penuh cinta kasih. Ya ini mungkin harus diperbaiki ya bahasa itu. Karena kata radikalisme sekarang dikaitkan dengan terorisme. Padahal radik sendiri bahasa Latin loh, itu artinya akar. Berpikir sampai ke akar-akarnya, berarti berpikir sampai ke dalam-dalamnya. Orang yang ngerti esensi agama gak mungkin melakukan tindakan jahat pada orang lain atas nama agama. Itu, ini kritik sedikit ya supaya juga kita sadar. Ya, baik. Lihat ayat ini. Coba baca perlahan ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kami angkat kesadaran. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini cerita apa? Cerita tentang bagaimana metode untuk menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa unggul nggak? Unggul. Nah ini saya cuma cari titik temunya. Ternyata di Quran untuk menjadi orang yang bertakwa syaratnya apa? Yang pertama apa? Kujang kan? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Jujur. Mengerti gak ayat ini? Pernahkah Allah mengambil janji dari kita? Pernah. Kita baca dulu ayat yang lain. Ayo baca ayat ini. Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama.
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Kalau gitu siapa orang beriman? Ayo, ini kalimatnya sederhana. Ini harus kujang ya, harus tajam, harus kritis. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Berarti siapa orang yang beriman ini? Yang sudah berjanji. Gak mungkin Allah tiba-tiba menagih janji sama orang yang belum pernah berjanji. Makanya di Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Jadi siapa orang yang beriman? Yang sudah berjanji. Pertanyaan saya satu, kalian sudah berjanji apa belum? Kalau sudah berjanji, ya sudah masuk kategori orang beriman, dihaikan. Ini yang belum janji, tiba-tiba ngaku beriman, boleh? Ya boleh, namanya juga ngaku. Tetapi tidak dihaikan di ayat ini, karena ayat ini hanya menghaikan orang-orang yang sudah berjanji. Orang yang sudah berjanji oleh Allah dimintai komitmennya pada janjinya. Kujang bukan itu. Kujang bukan itu. Jadi kaitan kujang di sini tidak saya bahas secara detail tentang falsafahnya, tetapi saya mengambil sindirnya saja. Ini saja waktunya bisa sampai 2 jam ini. Begitu kita sudah memenuhi janji kita, maka Allah bilang di ayat ini, lihat ayat ini. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Ini bahasa Quran, bahasa simbolik, mutasyabihat. Binatang ternak berarti binatang yang diurus, binatang yang dipelihara. Menuju kemana ini? Sebetulnya menuju kepada diri. Menuju pada kujang sebagai manifestasi dari diri. Nih, makanya kujang itu kan lambang spiritual juga. Di samping itu juga lambang harkat dan martabat. Makanya leluhur kita sering ada upacara membersihkan kujang. Nah, sebetulnya itu simbolik saja. Artinya kita harus membersihkan diri. Nih kujang yang sebenarnya ya, membersihkan diri. Jadi mana binatang ternak? Binatang ternak itu sebetulnya mengacu kepada diri. Ayo, tadi pagi diapain nih? Dimandikan. Kasih sabun. Gosok gigi. Betul? Kasih wangi-wangian. Dipulas, kasih merah-merah, macem-macem. Betul nggak? Kasih baju yang paling bagus, betul? Nih binatang ternak. Nah, jadi sebetulnya binatang ternak itu waruga yang digunakan leluhur kita untuk mencapai tadi alam-alam yang tinggi. Itulah kendaraan yang terhebat, itulah tubuh kita. Nih kujang nih. Makanya ya di ayat ini dikatakan dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Apa itu? Janganlah kau menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhaji. Lihat saya semuanya. Ayat ini baru saja bicara tentang hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Apa sih janjinya orang beriman itu? Janji orang beriman yang paling utama adalah komitmen kepada Allahnya. Komitmen pada Tuhannya. Makanya supaya kita punya komitmen yang terus menerus kepada Allah, kita harus sering melaksanakan haji. Apa sih haji itu? Berkunjung ke Baitullah. Di mana Baitullah? Allah bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi pergi ke sana, ya sekarang juga sudah dibatasi kalau pergi ke Mekah. Yang sudah jangan dulu, karena kuotanya habis. Betul nggak?
Iya, yang belum boleh kalau punya uang itu pun kalau ada kuota. Tapi haji secara hakikat berkunjung ke Baitullah yang sejati, kalbu kita tidak usah nunggu kuota. Gak pakai ongkos, asal tahu caranya, tahu metodenya, kalian bisa berkunjung ke rumah Allah yang sebenarnya. Di mana itu kata Allah tadi? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Allah sudah menunggu sekarang di rumahnya. Tinggal kita buka pintunya, tahu kuncinya, masuklah ke dalam diri. Tapi syaratnya satu kata Allah. Kalau kamu sedang haji, berkunjung ke rumahku, tolong jangan berburu. Berburu artinya jangan ngatur-ngatur Allah. Kan gak sopan. Kita ini tamu berkunjung ke rumah Allah. Sampai di rumah Allah ngatur-ngatur yang punya rumah. Ngatur-ngatur tuan rumah. Gak sopan itu namanya. Paham maksud saya? Udah, kalau sudah masuk rumahnya Allah, berserah diri saja kepada Allah. Terserah Allah, gitu aja kok. Paham maksudnya? Ya, gitu. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Allah itu menetapkan hukum-hukum menurut cinta kasihnya. Percaya sama Allah. Yang datang pada kamu, yang kamu inginkan atau yang tidak kamu inginkan, tugasmu cuma satu. Memberi makna agar itu bernilai positif. Itu aja. Memberi makna agar itu bernilai positif. Itulah pentingnya ngaji.